Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah aliyil adim. Amma ba'du. Salam seduluran, salam persaudaraan, salam jalan-jalan, salam budaya, salam silaturahmi. Pada kesempatan siang ini saya sedang melakukan suatu perjalanan, yaitu menuju puncak Gunung Tidar yang berada di Magelang. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendirian seperti biasa, ditemani oleh tim pemburu barokah yang dipandu oleh Mbah Bayan Kusumo selaku ketua paranormal kami, atau yang kami sepuhkan, yang kami tuakan. Dan juga ada di sini dari teman-teman, yaitu Kang Roni, Kang Panjul, Mbah Mulyo, dan lain-lain. Dan pada kesempatan siang ini saya bersilaturahmi atau menuju puncak Gunung Tidar. Ya, tujuan kami hanya untuk ngalah barokah saja di sebuah makam atau petilasan para leluhur-leluhur tanah Jawa yang konon kabarnya dulu adalah tanah Jawa ini begitu wingit, begitu angker pada zaman dulu sebelum agama Islam masuk di tanah Jawa. Dan sebelum kami menuju puncak atau menuju sebuah petilasan dari Mbah Syekh Subakir selaku penumbal tanah Jawa, atau seorang ulama atau seorang kiai yang konon kabarnya beliau adalah seorang ulama tersohor atau ulama yang sangat sakti, yang berasal dari Persia atau Irak, yang ditugaskan oleh Pangeran Muhammad pada saat itu untuk menumbal atau berdakwah di tanah Jawa ini. Dan sebelum kami memasuki atau di makam beliau, menuju makam beliau ini, melalui atau menaiki sebuah tangga yang begitu amat tinggi, ya. Mungkin kalau dari bawah sampai atas, kalau berjalan kaki 25 menit sampai 30 menit, ya. Dan di sini juga kalau tidak salah ada 600 lebih anak tangga, ya. Dan inilah suasana di Gunung Tidar yang begitu sejuk, begitu indah. Juga sebuah wisata religi, ya, wisata religius, untuk mengenang para leluhur-leluhur kita. Konon dulu menurut kabar ceritanya tanah Jawa ini yang begitu angker, yang dahulu itu dirajai atau sebuah rajanya tanah Jawa, yaitu Ki Semar. Beliau disebut danyangnya tanah Jawa. Pada saat itu tanah Jawa ini begitu wingit. Jadi setiap aliran apa saja atau siapa saja yang memasuki tanah Jawa ini, ibarat kata jalmo moro jalmo mati. Dan Ki Ageng Semar adalah danyang atau rajanya para dedemit atau para jin
pada saat itu hingga sekarang. Dan mungkin banyak sekali versi-versi cerita dari Mbah Syekh Subakir ini. Ya mungkin diambil hikmahnya saja. Soal cerita itu sebuah pohon yang besar, banyak sekali akarnya dan banyak sekali sumber-sumbernya dan banyak sekali sudut pandangnya. Yes, pokoknya diambil hikmahnya saja. Tujuan kami kemarin hanya untuk ngalap barokah saja, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menguri-nguri sebuah warisan dari leluhur-leluhur kami. Dan inilah menuju ke tempat atau ke makom dari Syekh Subakir. Dan sebenarnya di puncak gunung ini banyak sekali petilasan-petilasan. Ada juga petilasan dari Sunan Geseng atau Cokrojoyo, ada juga dari Pangeran Purboyo, ada juga dari petilasan, ya pokoknya banyak sekali di sini. Nanti bila teman-teman saudaraku ingin berkunjung atau sekedar nguri-nguri sejarah, ingin tahu sebuah cerita dari leluhur-leluhur kita, bisa kemari, nanti bisa ditanyakan oleh petugas-petugasnya bila kurang paham tentang situs-situs yang berada di Gunung Tidar ini. Ini teman-teman tampaknya lelah ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sebelum memasuki makam atau bertawasul, disunahkan juga untuk bersuci atau berwudu di tempat yang sudah disediakan. Dan setelah kami bersuci atau berwudu, kami lanjutkan atau saya lanjutkan, yaitu di sebuah atau bertawasul masuk di makam atau makom. Makom dan makam itu beda ya. Kalau makom itu adalah suatu petilasan, kalau makam adalah jasad yang ditanam. Dan pada kesempatan ini kami berkunjung ke makom Syekh Subakir yang berada di Magelang. Dan inilah makom dari beliau. Dan ini makomnya dipugar atau dipagar secara bulat, melingkari. Konon menurut kabar ini adalah tempat bertapanya atau berkolwat atau tempat bermeditasi yang Subakir pada saat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan menurut versi di seluruh tanah Jawa, bahwa dari sekian banyak atau petilasan-petilasan dari Mbah Syekh Subakir dan yang ada di Indonesia ini, semua adalah petilasan. Dan untuk makam beliau itu kembali atau dipulangkan di Persia, Irak sana. Dan inilah makom dari Mbah Syekh Subakir. Dan mungkin banyak sekali cerita-cerita panjang tentang Mbah Syekh Subakir, dan sengaja tidak kami ceritakan secara panjang lebar. Dan mungkin di video kedua nanti atau yang kedua bisa saya jelaskan panjang lebar untuk cerita selanjutnya nanti di video kedua. Dan mungkin bila ada yang lebih tahu tentang sejarah dari Mbah Subakir ini,
Saya Subagir ini bisa berkomentar di bawah video ini, hanya sebuah konten saja, diambil hikmahnya. Bila ada kekeliruan, kesalahan saya berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirus salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.